kita akan sharing bersama. Ya, kita akan sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Andre dalam hari ini dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-29. Ini satu ayat ya. Saya akan bacakan di bawah satu perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Ya. Mungkin saya bacakan dari 28 ya, penyambung. Dialah, maksudnya berita tentang Kristus, ya. Dialah yang kami beritakan. Ya. Jadi Paulus memberitakan tentang Kristus pada orang-orang di Kolose. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dan kuat di dalam aku. Ya. Mungkin ini juga kekuatan bagi kita semua ya. Di tengah segala pergumulan yang kita alami. Tapi itulah yang diusahakan oleh dia. Menyampaikan firman Tuhan dengan segala tenaga dan kuasa ilahi yang bekerja dalam hidupnya, yang bekerja kuat dalam diri Pak Angga Purono. Hingga walaupun sakit itu dia masih bisa melayani orang-orang ya dengan talenta yang Tuhan berikan baginya untuk memijit orang, menyembuhkan orang. Di sana juga ada penginjilan. Oke. Terima kasih kita bersama ini. Kita akan masuk dalam sesi berikut untuk prolonya, Pak. Kita sharing bersama. Prolog. Mungkin Pak Andre bagi kita ya. Halo ya. Prolognya. Ya. Sudah. Pak Andre bisa baca prolognya, Pak? Oh ya, oke. Kita baca prolognya ya. Ya. Oke, tema hari ini adalah kuasa yang menyertai. Ya. Kenapa? Suaranya ngeber suaranya, Pak. Oh. Ngeber. Kurang bagus ya? Ya. 1, 2, 3. Masih? Ya, ngeber dia, ngeber. Masih ngeber sekarang? Masih? Ya. Ada yang lain yang saya dengar ngeber, Pak. Sama, Pak, sama. Oh, ya. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Tes 1, 2, 3. Halo. Ya, oke, Pak. Halo. Oke, ini bagus, Pak. Bagus. Ya, oke, saya bacakan prolognya ya. Kuasa yang menyertai pemuritan. Inilah tema hari ini. Ya, firmannya diambil dari Kolose 1 ayat 29 ya. Tadi dibacakan oleh Pak Karel dari nomor 28. Oke. Dalam renungan hari ini kita tiba pada kuasa pemuritan. Yakni apa? Kuasa Allah itu sendiri. Karena Paulus menekankan tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya untuk pemuritan. Itulah yang kuusahakan dan kubergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perhatikan penekanannya. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Menjadi gereja yang menghasilkan murid tidaklah mudah. Tapi ada janji Tuhan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dengan kuat menyertai kita dalam melakukan pekerjaan itu. Kuasa apakah itu? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat untuk menyertai kita dalam proses menjadikan tiap orang murid menjadi dewasa. Itu akan kita alami seperti Paulus alami. Karena memang Roh Kudus diutus untuk melanjutkan proses pemuritan yang telah dilakukan oleh Yesus sebelum kebangkitannya.
Oke, tolong Pak Karel bikin pengantarnya sementara saya persiapkan ini ya. Berikut Ya, roomnya. mempersiapkan untuk tentang pemuritan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Itulah yang dia sampaikan kepada jemaat di Kolose, supaya tiap-tiap orang yang dinasihati, yang diajari, yang hikmat yang daripada Tuhan, sempurna di sini bukan dalam sempurna dalam duniawi, tapi dikatakan bahwa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Pemuritan di sini dikatakan oleh Paulus untuk memimpin semua orang supaya mereka itu sempurna dalam Kristus. Yang diusahakan oleh Paulus dengan segala tenaga, kuat, kuasa, ya, yang bekerja dalam kehidupan dia. Nah, kita akan sharing bersama dalam berikut ini bagaimana apa kebenaran yang kita dapatkan dalam firman Tuhan siang hari ini, bagaimana dengan kondisi kita, bagaimana dengan teguran, apa yang harus kita lakukan supaya kita sama dengan Paulus untuk memuridkan orang lain, memimpin orang lain, menasihati orang lain dengan segala hikmat, dengan segala tenaga yang ada pada kita, dan segala kuasa dari Tuhan untuk kita membimbing orang lain masuk dan percaya kepada Tuhan. Ya, kita akan sharing ya, selamat siang Pak Gibson ya, Pak Gibson Tahu Bolon, selamat siang Pak Andre sudah. Oke, jadi ini karena cuma satu ayat, mohon di-sharing sesuai dengan sistem skor. Jadi pendek-pendek saja, nanti kita akan kembali ke main room kalau kurang waktunya. Seharusnya ya sharingnya pendek lah. Ini kan satu ayat, dua ayat saja. Jadi tidak perlu khotbah, jadi perlu sharing sistem skor saja. Silakan. Kami cuma berdua tadi. Iya, banyak yang keluar ya dari room 1. Tadi Pak Gibson. Iya. Mereka permisi katanya mau kerja tadi. Oh iya, ada Pak Siswanto kan tadi ada. Iya, Juga Pak ya? Siswanto tiba-tiba hilang, entah kemana. Oh, mungkin jaringan. Ada kerjaannya. Iya. Padahal saya sudah bagi 4 orang tadi. Tapi ini Iya. ada keluar ya. Pak. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Kami belum selesai Pak. Room 2 gimana? Belum selesai Belum ya? Pak. Pak Oh, Peter belum. oke. Boleh lanjut. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Boleh lanjut. Kenapa? Kurang ya? Waktunya kurang kah? Kan ayatnya pendek saja. Ya, dulu. Silakan Pak Peter. Ya, Pak Peter. Iya, teman-teman kalau kita lihat di judul itu, pelayanan penderitaan. Aku mulai dari pertanyaannya begini. Paulus itu ada duluan atau firman Tuhan itu sudah ada duluan? Kita jawab ini dulu, baru kita ngerti apa nih judulnya ini loh, masuk ke isi. Jadi dari skor ini, dia mengajar saya secara pribadi untuk berpikir lebih cepat lagi dan pendek aja gitu. Amin. Firman Tuhan itu sudah ada lebih duluan, teman-teman. Gitu. Rasul Paulus ini, dia baru ada dari orang jahat menjadi orang yang baik. Ya. Itu pertama dulu. Jadi firman sudah ada, Rasul Paulus juga muncul dari orang yang jahat jadi orang yang baik. Tapi apakah dia sudah jadi baik sungguh-sungguh? Belum. Dalam penginjilannya itu dia dibentuk. Gitu. Makanya ayat 29 kan dia bicara tentang diri dia, pelayanan dan penderitaan gitu loh. Gak usah. Kita nih semua tahu firman, sama seperti Paulus. Bapak Ibu tahu Paulus itu dia cerita hidupnya itu. Dia itu bergumul dengan apa? 3 trans. Apa itu 3 trans? Kalau bicara dari pengetahuan Paulus, nggak usah diceritakan. Dia itu hebat.
Tapi dari pihak karakter dia udah siap belum? Itu. Nah, kalau dilihat dari sikap hati, waktu dia baru mulai bertobat, dia udah siap belum? Nah, itu sama dengan kita. Firman sudah ada, kita udah siap nggak untuk mengalami transformasi karakter, transformasi knowledge tentang pengetahuan firman Tuhan yang murni dan rohani, dan transformasi hati. Yang gagalnya kita, kalau kita itu cuma mengalami transformasi pengetahuan. Oh, saya S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, tapi tidak mengalami transformasi hati. Bahaya. Nah, kalau sudah tidak pernah mengalami transformasi hati, bagaimana karakternya itu bisa jadi baik? Ini Paulus ini cerita tentang penderitaannya dia, makanya dia di sini bilang di skor ini bilang, ya, Paulus itu harus tetap kuat di dalam hatinya. Artinya dia harus mengalami transformasi hati dari hati yang lama menjadi hati yang baru untuk siap melakukan pekerjaan penginjilan itu. Saudara, Paulus itu orangnya keras loh. Dia kan pernah bilang pada jemaat-jemaat di Korintus itu kan, jangan kamu paksa aku untuk berhadapan muka dengan muka gitu. Maksudnya apa? Kalau berhadapan muka dengan muka, dia bisa tinju satu-satu kalau hatinya nggak siap. Nah, itu kira-kira begitu. Makanya dia harus bergumul matikan hati yang tidak benar itu. Jadi boleh transformasi pengetahuan, lalu dia akan berimbas kepada transformasi karakter kalau sudah ada transformasi hati secara baik. Itu yang penting. Nah, di sini saya bisa simpulkan dia jadi satu di kompak ini, di skor ini, dia harus mengalami peperangan rohani tingkat pribadi. Itu skor. Kemudian di komitmen ini, dia harus tetap berdiri kuat di dalam penginjilannya. Kalau hatinya sudah kuat, dia akan kuat dalam penginjilan. Kalau enggak, dia bisa lari. Ya. 40 kurang 1 penganiayaan itu dia bisa lari. Kita siap nggak untuk itu? Orientasinya, ya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sertai kita, asal kita mau menyerahkan hati kita untuk mengalami transformasi. Jangan cuma mau transformasi pengetahuan aja, tapi hati tidak. Nah, saya bicara ini untuk saya ya teman-teman, bukan untuk teman-teman gitu. Ya. Nah, yang R-nya itu kita bikin rencana supaya kita punya hatinya itu siap. Transformasi hati, transformasi karakter, dan transformasi pengetahuan, knowledge tentang firman Tuhan yang rohani dan murni. Sementara begitu. Oke, mantap. Tadi belum selesai di breakout room belum selesai, Pak Peter ya. Aku belum dapat kebagian. Tadi Oh, belum kebagian. Oke. Oke, tadi. mantap ya. Mantap. Jadi untuk berbuat baik, Paulus sudah jadi baik belum? Ya, baik itu proses. Proses sampai kapan? Sampai kita di pantai 4. Itulah proses untuk menjadi baik dan serupa dengan Kristus. Oke, amin. Siapa lagi yang belum sempat sharing di skor di breakout room? Bu Melani, Bu Melani. Oke. masih ada tambahan Bu Melani? Halo. Enggak, Pak Karel udah deh pas, Pak. Udah ya? Oke. Lanjut Ya. aja Pak Karel, Pak Lanjut, Andre. Andre. Udah Lanjut, Andre. disempurnakan Pak Peter soalnya tadi. Sudah Ya. disempurnakan. Oke. Jadi di room 2 gimana? Sudah sharing semua kah? Yang di room 2 ada yang belum kebagian sharing atau bagaimana? Kalau bagian sharing nggak apa-apa, sharing di sini pun boleh. Kita sudah semua, Pak. Sudah semua, oke. Di room 1 gimana? Pak Gibson sama Pak Timotius. Sudah semua? Halo? Anybody home? Kemana Kak Pak Gibson? Di room 1 gimana? Ya, tadi Pak Gibson sudah sampaikan itu. Banyak yang keluar, mereka tinggal berdua aja. Berdua sudah? Pak Ngapurono, Pak. Nah, sudah semua. Pak Ngapurono sudah sharing ya? Ya. Halo? Nggak monitor kah?
Dua orang nggak monitor semua. Iya, Oke. ini sudah nggak ada ya, sudah nggak keluar ya. Udah Pak keluar Sudah semua. Surono sudah Ya, masih ada, Pak Suranto sudah keluar. ya, Suara ya. saya kurang kondusif Pak Andre itu ya. Kenapa? Kenapa putus-putus suaranya? Karena Kenapa? di tempat saya kurang kondusif tadi Pak. Iya. Oh, kenapa? Ada gangguan di sekitar Pak Gibson kah? Pak, suara kurang kondusif. Gangguan dari mana? Dari sekitar Pak Gibson atau bagaimana? Saya nggak jelas. Suaranya putus-putus. Iya, di sekitar. Oh, ya nggak apa-apa kalau tadi kurang kondusif. Kalau sekarang boleh. Apa yang mau dibagikan? Apa yang mau disampaikan? Masih juga Pak Andre. Masih apa? Masih kurang kondusif. Oh, banyak orang ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Gibson sudah bergabung ya di Kompak Zoom siang ini. Ya, ini kan cuma satu ayat ya. Ya, di sinilah kebenarannya yang saya dapatkan ya. Paulus bekerja keras dalam pelayanannya. Ternyata bukan dengan kekuatannya sendiri loh. Dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya itu menunjukkan apa? Pelayanan Paulus itu efektif karena dia bergantung pada kuasa Tuhan dan bukan kepada kemampuan manusiawi. Itu aja, pendek aja. Jadi tegurannya apa? Tegurannya ya ayat ini bisa ditujukan pada kita semua ya. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri dalam pelayanan. Dan kita dikasih Roh Kudus. Waktu Tuhan sebelum naik ke surga kan, kuberikan roh penolong yang lain. Seringkali kita lupa mempergunakan Roh Kudus yang kita punya. Kita bisa bicara loh. Roh Kudus mampukan saya, bantu saya. Itu saja, cukup. Jadi ini ayat ini mengingatkan kita untuk apa? Kita tidak sombong. Merasa bisa menjalankan sesuatunya. Oh, saya sudah Kristen sudah lama kok. Nginjilin orang yang baru kan ringan. Nggak bisa sombong kita. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Nggak bisa. Jadi opsinya, perbaikannya ya sesuai dengan ayat Kolose 1:29 ini. Kita harus mengakui kelemahan kita, menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Nggak bisa. Kita terus membutuhkan Roh Kudus, kita tetap. Saya tidak bisa bayangkan kalau Roh Kudus tidak dicurahkan pada kita, pada saya. Saya siapa? Nggak berani saya. Saya masih ingat saya suruh doa makan, saya nggak berani saya. Nggak berani. Di sini saya nggak mengerti saya dulu. Ya asal ke gereja, asal berdoa. Tapi nggak ngerti apa itu. Roh Kudus itu apa? Untuk apa? Nah disinilah kita harus bergantung pada Roh Kudus ya. Ya, disinilah komitmennya berdasarkan ayat Kolose 1:29 ini. Kita harus terus berjuang dengan kuasa Tuhan. Terus bergantung dalam setiap usaha dan pelayanan yang kita lakukan. Itu aja. Pendek aja lah saya dapatnya. Oke, makasih Pak Karel. Lanjut ke segmen terakhir. Ya, saya. Terima kasih Pak Andre, terima kasih semua Bapak-Bapak ya. Kita ditegur oleh firman Tuhan untuk siang hari ini. Ya. Kita semua sudah tahu firman Tuhan. Ya. Pengetahuan kita sudah cukup mungkin tahu firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan karakter kita? Bagaimana dengan hati kita? Ya. Bagaimana dengan usaha kita? Bagaimana dengan pergumulan kita untuk berdoa bagi orang lain? Bagaimana usaha atau pergumulan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa? Amin. Ini harus kita komitmen bersama. Nah, kita akan doa bersama untuk meminta Tuhan berikan hikmat bagi kita. Ya. Seperti Paulus, dia minta hikmat dari Tuhan untuk membimbing orang-orang supaya orang-orang itu hidupnya sempurna dalam Kristus. Oke, kita lanjut yang berikut untuk unity prayer untuk doa bersama. Ada yang mau didoakan? Pak Gibson, bagaimana? Pak Gibson?
kita tetap dukung dalam doa ya untuk pemulihan ya. Kita percaya bahwa Pak Ngaporono sudah sembuh. Sekarang tinggal pemulihannya ya. Kita doa terus dukung Pak Timo untuk pemulihannya. Pak Gibson juga demikian. Pak Gibson tidak ada. Mungkin nggak monitor dia. Ada gangguan di suara-suara di belakang. Ah, ini ada muncul ya. Iya, iya. Pak Walter di jalan. Pak Walter. Pak Gibson, ada yang mau didoakan? Ini baru buka mikrofonnya Pak Gibson nih, Pak Karel. Iya, iya, puji Tuhan. Doanya tetap supaya diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan yang mana saya berada di tempat tidur sudah 27 tahun lebih. Yo. Oke. Iya. Saja ya. Iya, iya. Ya. Oke. Ya. Yang lain ada? Itu Pak Ngaporono buka mikrofon tuh. Halo Pak Timo. Ada yang mau didoakan Pak Timo? Oh iya Pak, kesehatan saya sempat berkati, anak-anak cucu saya. Terima kasih Pak. Cukup. Iya, oke. Ya. Kita akan masuk dalam doa bersama. Nanti saya Pak Andre doa berkat ya. Itu ada Pak Walter, boleh? Oh, udah jalan, Pak. Oh, Pak di jalan. Enggak. Saya cuma terakhir Pak. Ya, 1 menit. Ya, kita saling mengingatkan aja. Ya. Ya, kita hanya saling mengingatkan saja bahwa sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Kristus, kita ambil contoh dari ayat yang kita sudah baca. Setiap orang itu ya, ketika kita bertemu dengan siapapun dia, ya, tidak jemu-jemu kita menasihati, menegur, menguatkan tentang Kristus. Itu saja. Tidak ada hal-hal yang lain. Kristus saja. Kita sampaikan tentang Kristus, menegur ya. Amin. dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Nah, ini memang harus tugas kita. Ada satu statement yang saya pernah baca. Statementnya bagus, sederhana. Dia katakan begini, kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau melayani setan. Iya. Ya. Itu kalau engkau tidak bekerja untuk Tuhan, berarti engkau bekerja untuk setan, untuk iblis. Itu punya filosofi, punya makna yang benar-benar bahwa hidup kita hanya melayani Tuhan. Bagaimana kita bekerja di kantor, di ladang, dan di mana? Ya, kita bekerja untuk Tuhan. Ini jadi kalau kita tidak melayani Tuhan, tidak bekerja untuk Tuhan, berarti kita bekerja dan melayani untuk iblis. Benar kan? Ya. Di kantor, dimanapun, ya kita bekerja untuk Tuhan. Kembali lagi di Kolose 2 ayat 2 ini ya, 28, 29, 23, 24. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, oke. Ya. Saya mohon kesediaan dari Pak Peter untuk doakan Pak Gibson dan Pak Ngaporono, Pak. Pak Peter, saya minta tolong doakan sembuhan dari Pak Gibson dan Pak Ngaporono yang dalam pemulihan sekarang. Ya. Kalau berkenan Pak Walter. Halo Pak Walter. Pak Walter. Iya, Pak, iya. saya dulu ya, Pak, ada tamu dulu, Pak. Ada tamu, tak terimanya dulu, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Saya izin dulu, ada tamu itu. Baru datang. Oh iya. Nah, silakan Pak Peter. Iya Pak Karel, gimana Pak Karel? Pak Walter, doa berkat, doa penutup, Pak. Ya. Oke, sekarang ya. Nanti terakhir. Terakhir, Pak. Oke, siap. Silakan Pak Peter. Doakan Pak Ngaporono sama Pak Gibson yang sakit, Pak. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kami baru belajar contoh teladan daripada firman Allah sendiri yang adalah Allah, yang dilanjutkan dan diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai perubahan-perubahan hati dan perubahan-perubahan karakter dan perubahan pengetahuan yang dia dapat
ketika mau masuk ke Damsyik, dia mengalami perubahan yang besar-besar terjadi dalam hatinya. Sehingga dia menjadi kuat dan kokoh di dalam Tuhan dalam memberitakan Injil kepada semua orang yang dia temui, baik dalam perjalanan pertama, kedua, dan ketiga daripada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Tuhan, hari ini kami baru selesai sharing, menguatkan, dan menopang satu dengan yang lain. Ini gilirannya hamba berdoa kepada Bang Apurono dan Bapak Gibson. Hari ini aku katakan di dalam nama Yesus, kami telah mati bersama dengan Kristus di dalam air baptisan. Bahkan kami telah dikuburkan, segala dosa-dosa kami telah ditenggelamkan dalam tubir-tubir laut. Dan ketika kami keluar dari air baptisan, ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Saat itulah nama kami terdaftar di dalam buku kitab kehidupan anak domba Allah, dan sorga mengenal kami dan kami mengenal sorga. Kebenaran firman Allah mengajarkan kami pada saat kami bangkit dari kematian kami, dari air baptisan itu kami dibersihkan. Roh Kudus menarik kami dan menundukkan kami satu posisi bersama dengan Kristus di sorga, sesuai dengan kebenaran firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam satu posisi kami dengan Kristus di surga, walaupun sesaat kami ada di dunia ini, kami diberikan hak, kuasa, otoritas, dan kewenangan. Dan posisi kami jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, bahkan roh-roh dan penghulu-penghulu yang jahat. Termasuk roh sakit penyakit yang dialami oleh Pak Wilson dan Angaporono. Penyakit gula darah yang turun drop, aku berdoa dalam nama Yesus menjadi normal kembali. Cuci darah, hamba terlalu percaya dan hamba terlalu beriman kepada Tuhan. Kalau Allah pernah memberikan satu tanda heran kepada istrinya, bahkan aku terlalu yakin dan percaya bahwa tanda itu masih terus berlaku bagi Bapak Ngapuron. Rencana dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia belum selesai. Walaupun dia di dalam kesaksian telah menyediakan uang, bahkan tempat di mana harus dia dimakamkan. Tapi Tuhan, kami percaya, Engkau berikan tanggung jawab kepadanya belum selesai. Sampai berapa target jiwa yang harus dia bawa kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan dengan dia secara pribadi. Tapi hari ini kami katakan dengan iman percaya kami sepakat meminta bahwa Bapak Ngapurono tidak akan mati muda. Amin. Tapi dia akan tiba sampai kepada beruban dan berambut putih. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi dia untuk hidup sambil memberitakan Kristus yang tersalib. Bapak Wilson yang sementara terbaring sakit karena kecelakaan dalam pekerjaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba tidak tahu Bapak ini sisi di mana. Tetapi kalau dia ada di tempat pembaringan dan dia tidak bisa berjalan secara sempurna, aku terlalu percaya bahwa Roh Kudus itu ada di tempatnya. Dan Roh Kudus ada di tempat di mana aku berdoa ini. Amin. Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, dan kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah dan air yang keluar dari tubuhmu di atas tiang kayu salib di Bukit Golgota yang dibuat menjadi tontonan umum itu, iblis menjadi bersuka cita karena dia menyangka bahwa Yesus itu telah mati dan tidak bangkit, padahal Yesus telah merebut kunci jurang maut, termasuk penderitaan yang dialami oleh Pak Wilson. Penyakitmu itu telah diangkat, dan penyakit itu telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saraf-sarafmu yang tidak berfungsi difungsikan kembali. Seluruh organ tubuhmu yang mati tidak terasa, semua kembali berfungsi dan terasa kembali. Bahkan saraf-saraf, otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, jantung, limpa, empedu, liver, paru-paru, pankreas, ginjal, usus besar, usus kecil, semua bekerja dengan sempurna. Darah akan mengalir dengan sempurna karena jantung itu bekerja dengan sempurna, mentransfusikan darah itu, menyalurkan darah ke seluruh organ tubuh yang tersumbat, semuanya berjalan dengan baik. Dan kami percaya kesembuhan telah diperoleh daripada Bapak Wilson ini. Ini permintaan kami yang bukan satu orang, sudah lebih daripada 3 sampai 4 orang yang beriman. Dan kami percaya
Orang-orang yang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan mengerjakan itu. Dan aku percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan dan menyembuhkan mereka berdua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan Zoom kompak kami mulai awal, pertengahan sampai saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Engkau memberkati mereka yang ada di tempat ini, di Zoom ini, bahkan yang mereka yang menonton melalui live YouTube diberkati. Segala usaha pekerjaannya diberkati Tuhan, bahkan menjadi apa yang menjadi rencana-rencana mereka ke depannya dibukakan jalan buat kami berhasil. Segala keperluan, kebutuhan hidup mereka dipenuhi, cukupi semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan kembali beraktivitas, bahkan ada yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beban berat, bermasalah, diberikan jalan keluar, diberikan hikmat pengetahuan daripada-Mu ya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempat saudara masing-masing. Bersaksilah dan katakan bahwa hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengantara dengan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita yang percaya kepada-Nya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, kita berkata amin. Amin. Terima kasih Pak Walter, Pak Peter, Pak Karel, Bu Melani, Pak Gibson, semuanya. sampai ketemu besok. Berkati. Pak Gibson, semua terus berkati. Oke, Bang. Oke.